Jangan kaget seminggu baru jawab, jangan. Kamu tanya, dijelaskan. Padahal tahu jawabannya. Minggu depannya bapak jawab ya pertanyaan kamu ya. Kamu belajar dah galak, main baik. Minggu depan tak boleh dendam guru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Pada pertemuan kedua ini kita akan membacakan hadis tentang Arkanuddin, rukun agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masih dari sumber yang sama, sanad awalnya yaitu Khalifatul Rasulullah Umar bin Khattab. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sha'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Paling panjang ini hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama tatkala ya kami atau kita, bainama nahnu tatkala kami ya julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami, kata Rasulullah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari. Kita ngambil reaksi aja, nanti ini macam-macam ya. Idh tala'a alaina, tiba-tiba datang di tengah-tengah kami ya. Siapa yang datang itu? Rajulun, seseorang. Seperti apa orang itu? Syadidu bayadis thiyab ya, memakai pakaian putih yang amat putih, syadid, mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawatis syar, rambutnya amat sangat hitam. Tapi sahabat enggak nanya pakai sampo apa enggak. Ya. Pakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, ya, bersih ya. La yura alaihi, tak kelihatan atau tak tampak orang itu alaihi atharus safar, dari melakukan perjalanan yang jauh. Ya, begitu. Kalau perjalanan jauh, bajunya sudah mulai berdebu, rambutnya sudah mulai kusut. Enggak, ini enggak.
masih fresh, segar, ya. Wala ya'rifu minna ahad, dan tak ada di antara kami itu yang tahu siapa orang itu. Enggak tahu. Memukau. Memukau. Tahu? Memukau. Dan kepengen tahu siapa dia. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatahi, ya, hamab hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedekatannya? Fa asnada rukbataihi, maka dia menyandarkan kedua lututnya, ya, ila rukbataihi, ke lutut, kedua lutut Rasulullah. Sama-sama bersandar, saking dekatnya. Nah ini. Jadi pada waktu itu belum ada protokol, ya, menjaga jarak, belum ada, ya. Bertemu dua lututnya ini, lutut orang itu dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi, kemudian orang itu meletakkan kedua tangannya ala fakhidhaihi, di atas apa ini namanya? Paha Rasulullah. Nah, kata waqal, dan orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, informasikanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam, ya, tentang Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, orang minta beritakan, ya, tapi kalimatnya bukan saya tanya anda, akhbirni anil Islam, beritakanlah, informasikanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menyampaikan, kata beliau, al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah, bahwasanya anda menyaksikan, bahwa anda bersaksi, bahwasanya anda bersaksi, apa yang disaksikan? Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ada kata-kata hanyalah Allah, ketemulah nafiyah, kemudian illa pengecualian, maka tidak punya makna lain, katanya hanya semata. Jadi kalau orang ngaji hadis ini tahu, waktu nak kahwin syahadat, kata terjemahkan di P3N, asyhadu an la ilaha illallah wa aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, salah. Bahwasanya engkau bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ada kata hanyalah Allah. Itu adatul qasr dari struktur bahasa. Satu, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Wa tuqimus shalah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, tapi tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, kemudian engkau menunaikan haji. Menunaikan
haji, dan atau engkau berhaji. Ya. Ini istata'ta ilahi sabila, kalau sudah mampu. Menempuh perjalanan itu. Kemudian orang itu bilang, qala sadaqta, Anda benar. Nah, dia yang bertanya, dia bilang Anda yang benar. Fa'ajibna minhu, hal itu membuat kami itu ajib, aneh. Aneh. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia pula yang yusaddiquhu, membenarkannya. Serba atraktif dan demonstratif. Qala, belum selesai ini tatap muka ini. Kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman, beritakanlah, informasikanlah kepadaku tentang iman. Kemudian orang itu menjawab, Rasul menjawab, qala an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat, hari kiamat, wa tu'minu bil qadar, engkau percaya, beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, baik yang baik, khair maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang itu kembali berkomentar, Anda benar. Yang ketiga, qal fa akhbirni 'anil ihsan, informasikan kepadaku tentang ihsan. Ada Ustaz Ihsan di sini? Ada. Ya. Qal, baginda Rasul bersabda, ihsan itu adalah anta abudallaha, Anda beribadah kepada Allah, Anda menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa, tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia yaraka, pasti melihat engkau. Qal, orang itu kembali bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, informasikanlah kepadaku tentang saat, yaitu hari kiamat. Kenapa tidak digunakan tentang hari kiamat? Umpamanya fa akhbirni 'anil qiyamah, karena kiamat itu sa'ah, sesaat. Kamu tahu dengan saat, cepat datangnya, maka gunakan sa'ah. Kemudian Rasul bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ini masalah penting ini, ya. Kata beliau, mal mas'ulu, ya, anha bi'alam minas sa'il. Dia kan bertanya. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Jadi Anda tuh lebih tahu dari saya. Ya. Enggak digubris oleh orang tadi. Ya. Qal, orang itu bertanya lagi, fa akhbirni
an amarataha. Kalau begitu, informasikan saja kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Kalau tanda itu, kamu tahu dengan tanda? Sesudah atau sebelum? Tanda-tanda Lailatul Qadar, matahari redup bersinar tapi tak menyengat. Itu di pagi harinya atau sebelumnya tandanya? Tanda itu supaya tahu tanda. Nah, begitu tandanya, nah kita begitu. Mulai datang Lailatul Qadar, tak butuh lagi tanda. Paham? Tanda itu mendahului kejadian. Paham? Ya, betul tak? Nah, ya Allah, benar. Semalam Lailatul Qadar rupanya. Nah, mulai sudah. Jadi tanda itu mendahului kejadian. Apa tandanya? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antara al-hufata. Tanda berikutnya, engkau melihat al-hufat, orang yang tak beralas kaki. Al-urata, telanjang. Al-alata, miskin, fakir. Ri'a asy-sya'i, miskin, ya, seperti ya pengembala kambing, ya. Tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka itu bersaing ketat membangun gedung-gedung yang tinggi. Di mana duitnya ya? Kemudian thumman talaqa fala bisa malian. Kemudian orang itu pergi meninggalkan jamaah, ya, pergi berpaling, dah meninggalkan jamaah. Semuanya tanda tanya, dan Rasul sudah menduga bahwa mereka pasti akan nanya, ya, karena jamaahnya tidak ngantuk, apalagi tidur. Perhatikan betul. Tumakal, ya Umar. Nah, jadi kalau nggak ada jamaah yang bertanya, penceramahnya tanya. Ini begitu Rasul tanya, ya Umar, wahai Umar, atadri minas sa'il, engkau tahu tidak siapa as-sa'il, orang yang bertanya tadi? Nah, Umar jujur kan, tidak dikarang-karang jawabannya. Qultu, saya berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jangan kaget seminggu baru jawab, jangan. Kamu tanya, dijelaskan. Padahal tahu jawabannya. Minggu depannya Bapak jawab ya pertanyaan kamu ya. Kamu belajar dah galak, main baik. Minggu depan tak boleh dendam guru itu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka baginda Rasul bersabda, fa innahu Jibril, dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang sengaja kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agama. Jadi guru itu, muallim itu Jibril alaihissalam. Allamahu
Dia mengajarkan kepada engkau, kepada dia, syadidul quwa. Dia sangat kuat, kompeten. Apa guru tu? Capable. Tak? Zumirrah, cerdas. Begitu. Okey. Itulah ceritanya tentang pokok-pokok agama dan tanda-tanda hari kiamat. Belajar dari hadis ini, seorang guru itu harus tampil memikat. Syadidu bayad, syadidu thiyabul bayad, pakaian serba putih. Putih itu macam-macam, putih keabu-abuan, dia putih yang cemerlang. Rambutnya syadid, ya, syar, sawat, sangat putih, sangat hitam, sangat hitam. Mungkin disemir segala macam. Aduh, tidak. Tahu bersisir tak pagi ni para ustaz ni. Ini bertanya orang siapa itu. Jadi guru itu tampil seperti itu. Tampil, memukau. Perlu dengan tanya. Itu guru. Jadi tampil prima, sehingga atraktif, ya, menjadi perhatian dan sorotan. Ada begitu. Ada. Namun guru tampil sudah lusuh, digosok tidak pakaiannya, mambunya itu segala mambu ada. Murid, cuma tak tahu, cuma mana guru kaki tak berkah ilmu. Jangan terpaksa. Jadi harus menyenangkan hati. Itu Jibril begitu tampilnya itu. Ya, nak tampil sebagai guru. Kemudian dia duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ada salah satu trainers tentang Quran kita ini mengambil dari hadis ini. Bagaimana cara kita mengajar Quran? Parakkan yang lutut kita itu dengan lutut murid kita. Tapi mun ustaz dengan santriwati jangan itu. Nah, kata Rasul, nak kelepakkan tangan gue. Jangan. Belum mulai alif, santri lebih cerdas. Wow, katanya. Sudah wow. Ya. Ya. Nah, ini laki-laki, perempuan, nah itu. Rasul kan sama-sama lagi. Jibril itu pernah datang menyerupai seorang laki-laki yang Dahya Al-Kilabi. Sekali itulah Rasul yang enggak kenal. Jadi dia bisa menyerupai seorang persis banget. Rasul taunya Dahya Al-Kilabi, tapi ternyata Jibril. Nah, kalau ini dah ketahuan. Dia bisa menyerupai apa saja sesuai dengan kehendak dirinya. Jadi nanti Lailatul Qadar itu Jibril datang memimpin pasukan para malaikat itu, ya, untuk melakukan survei, mendatang-datang apa keinginan-keinginan kita itu. Ya, itu. Tapi tidak mungkin yang serem-serem ada tak? Ini pakaian serba putih, rambut hitam. Ya. Karena itu tak terlihat bahwa dia itu datang dari perjalanan yang jauh. Maksudnya, kalaupun umpamanya di Sungai Pinang 3, datang ke sini itu, ya, tetap saja begitu mau masuk kelas dia menghadap kaca terlebih dahulu, membenarkan jilbabnya, bajunya, iya, tampil. Artinya harus begitu. Tak tampak bahwa dia perjalanan jauh dan letih, enggak. Dan kami tidak tahu siapa dia. Dari kami enggak ada yang mengenal dia. Jadi sekali lagi serba tanda tanya. Nah, rupanya pengkondisian awal seperti itu memancing minat peserta didik untuk mengetahuinya. Pasti ini, kira-kira begitu. Ya. Kemudian orang itu bertanya, apa pertanyaan? Satu tentang rukun Islam. Informasikanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Apa itu Islam? Nah, jawabannya inilah jawabannya. Enggak pernah itu, ya. Jibril enggak pernah bertanya, informasikanlah kepadaku tentang Islam Nusantara. Enggak ada. Islam radikal,
Enggak ada. Karena huruf alif lam itu al-Islam, kata sandang al itu tertentu. Islam yang diturunkan oleh Allah itulah. Nah, jadi hati-hati dengan jebakan ya. Informasikanlah kepadaku tentang Islam itu apa? Jelaskan. Antashhada an la ilaha illallah, anda bersyahadah tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadai kecuali hanyalah Allah. Yang kedua, syahadatul rasul, engkau bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang ketiga apa? Mendirikan solat. Keempat apa? Mengeluarkan zakat. Kelima, berpuasa. Jadi kita sudah yang di kelima ada. Kemudian wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ini stata'ta ila sabila. Engkau menunaikan ibadah haji kalau sudah mampu. Ternyata yang pakai yang terakhir haji saja. Ini stata'ta ilahi sabila, kalau kau sudah mampu. Baca tak haji dah kata duit, dah berduit. Ya, ibu-ibunya bisa haji tanpa duit? Baca kalau dia ajak uang, kata Ustaz Karim. Naikkan ibadah haji ni stata'ta ilaihi sabila. Tuh. Jadi jangan ya banyak saja jalan-jalan tu ya. Kalau dia ajak orang kenapa tidak? Pokoknya tinggal nunggu bersih bayar Ustaz. Ya. Datang balik, jemput antar. Aduh. Ya. Kalau Allah menghendaki gampang. Itu rukun yang pertama tentang Islam. Kemudian rukun yang kedua adalah tentang iman, rukun iman. Apa itu iman? Akhbirni anil iman. Informasikanlah kepadaku tentang iman. Ya. Sebelumnya gini. Guru belajar tadi. Apa kata Jibril tadi? Sodakta, Anda benar. Jadi guru itu kalau bertanya pasti tahu jawabannya, kunci jawabannya. Jangan dia bertanya tapi tak tahu jawabannya. Mungkin kirologi aja enggak? Tak. Jadi guru harus menguasai materi. Ketika dia bilang Anda benar, nah maka ada kunci jawaban. Ada model ngitung kancingan ABC, ada yang model itu. Kalau kami dulu tak tahu model itu, pokoknya tanya, ada tertulis atau berhadapan, tanya begitu. Tentang iman, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Malaikat yang wajib kita kenal ada 10 dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian Rasul ada 25 ya. Nabi dan Rasul itu jumlahnya puluhan ribu ya. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Kemudian beriman kepada qadar, baik dan buruk. Bukan baik-baik, kadang-kadang keputusan Allah dengan kita tuh kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Semuanya harus iman nih. Ya, Allah menghendaki. Sodakta, Anda benar. Anda benar. Rukun yang ketiga al-ihsan. Rana yang pertama ini dipahami oleh ulama. Bagaimana bersyahadah, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Ya. Sehingga muncul disiplin fikih. Fikih, pemahaman terhadap syariat Islam. Jadi fiqhul Islam. Ya. Kemudian rukun yang kedua dipahami oleh ulama, aspek-aspek keyakinan, aspek-aspek akidah. Maka muncullah ilmu, ada yang disebut dengan ilmu tauhid, ada yang disebut ilmu akidah, apalagi Ustaz Marnah? Ada yang disebut ilmu kalam, ilmu apa lagi? Ini aspek-aspek keyakinan. Jadi kalau akidah, wah itu ranahnya iman. Kemudian yang ketiga, dia tanya lagi, apa itu ihsan? Ma huwal ihsan?
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tidak bisa melihat dia, Allah pasti melihat engkau. Inilah aspek akhlak, aspek yang disebut dengan tasawuf. Bagaimana mengelola hati, mengelola hati, ya, hati. Ini aspek tasawuf, pembersihan hati, safaul qulub, ya, safa, jaspi, safaan, ya. Orangnya disebut dengan sufi, sufi. Maka muncul di aspek ketiga, ilmu tasawuf. Itu ihsan. Kalau apa nama itu yang Ari Ginanjar itu namanya? ISQ itu 165, ya. Dia dari ujung ihsan, kemudian iman, baru ihsan. Rasulullah dari pangkal dulu. Selesai dengan 3 rukun. 3 rukun. Nah, aspek ihsan ini yang akhirnya adalah tentang indahnya akhlak, keindahan akhlak, merasakan dalam pengawasan, pemeliharaan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang keempat itu pertemuan dengan malaikat Jibril tadi tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan ini agak bahasannya agak cukup panjang, ya. Tapi sederhananya, ya, begitu kata Rasul, seorang budak melahirkan tuan, macam-macam aneka. Enggak. Umpamanya seorang anak telah mendapatkan kedudukan yang hebat, jadi manajer, jadi ini, cuman dia macalkan ibunya sebagai pembantu. Itu masuk juga itu. Ya, jadi seorang ibu melahirkan tuannya tidak? Gitu. Contoh, masih ada yang lain-lainnya itu, ya. Saya begitu dengan anak-anak bilang, jangan sampai Anda nanti durhaka menjadi orang, ya. Justru merintah umat, merintah ini kita jadi bosnya. Hati-hati ini kamu, jangan salah keadaan. Nah, barangkali masuk juga seorang budak melahirkan tuannya. Nah. Hati-hati. Berikutnya, orang yang bertelanjang kaki, enggak pakai alas kaki, sekarang fakir miskin, tapi berlomba-lomba, ya, membangun gedung yang tinggi. Kata orang sekarang, kalau enggak ngutang di bank, orang enggak bisa kaya. Mungkin itu aja. Fakir enggak punya, tapi tadi berlomba-lomba masalah dunia. Oke. Orang itu meninggalkan jamaah, kemudian Rasul bertanya, siapakah? Siapa yang tahu? Umar, siapa itu? Umar enggak tahu, Allah dan Rasulnya. Itulah malaikat Jibril. Catatannya, saya pernah nyampaikan kemarin, 24.000 kali pertemuan Rasul mendatangi baginda Rasul, dan dalam tatap mukanya barangkali setiap hari itu 3 kali. Betapa intensifnya pengajaran oleh Rasul. Itulah life education, pendidikan seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu, ya, minta maaf, dari jatah setengah jam lewat 4 menit. Kita tutup. Oke. Kemudian saya perlu menginformasikan tentang kegiatan kajian kita ini. Hakikat kajian ini tidak boleh dia mendelete. Apa tuh mendelete tuh? Menghapus atau menggeser kegiatan-kegiatan yang ada, seperti BPI, ya, karena itu juga punya target. Kemudian yang lainnya, silakan mensesuaikan saja. Nanti saya bilang kepada yayasan, tolong nanti disusun ulang, ya. Itu tetap juga punya target. Kita juga punya target dan sebagainya, ya. Nah, karena itu nanti mungkin tidak sehabis setiap kali ini, enggak. Saya melihat kemarin ternyata SMP juga masih ada, ya, pertemuan dengan anak-anaknya, silakan saja. Prinsipnya saya hanyalah muwajjih, ya, tergantung dari panitia. Ini tidak ada kaitannya seorang budak melahirkan tuannya, enggak, ya. Saya siap nanti diatur, silakan, yang lain jangan bertabrakan. Karena semuanya sudah punya. Jadi sinergi dan harmoni kita, ya, itu saja.
Ya, kata kamu sudah sat 2 kali seminggu baik, jadi tidak masalah. Ya, nanti silakan saja. Jangan berpikir kalau begitu amplopnya tipis sesat, tidak juga, jangan pikir ke amplop. Ya, isinya yang penting ya. Nah, walaupun tidak ada pahala. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.